kita mau bahas satu hal yang mungkin ini ada pada diri semua orang sih, tapi mungkin frekuensinya ya, mungkin ada yang betul-betul dominan banget, ada juga yang enggak gitu. Ini sangat tergantung pada bagaimana faktor lingkungan membentuk dia. Apa itu? Kita mau bahas tentang satu karakter yang kadang-kadang di dalam pergaulan kita itu nemuin orang yang suka terus-terusan merasa dirinya itu benar. Nah, mungkin salah satu nama yang itu secara ilmu psikologinya kita kenal dengan kata NPD ya, Narcissistic Personality Disorder. Itu yang mau kita bahas pagi ini. Jadi teman-teman stay tune terus ya. Silahkan dibantu dibagikan juga bagi teman-teman yang memang merasa ilmu ini bermanfaat atau obrolan ini bermanfaat ya. Oke. Ya. Kalau mungkin bukan adalah mungkin ya Mia, tapi lebih kepada bagian dari karakter NPD. Jadi salah satunya adalah Mm-mm. merasa benar, ya kan? Jadi kalau misalnya NPD itu kan karakternya banyak banget nih, ya karakternya. Mm-mm. Salah satunya adalah merasa benar. Jadi kalau misalnya di sini tuh merasa benar juga bukan berarti kita NPD sih teman-teman. Itu Mm-mm. hanyalah kebiasaan yang akhirnya membentuk dari karakter dan biasanya tuh perasaan merasa benar itu akibat dari lingkungan yang mungkin membentuk dirinya harus terlihat harus terlihat benar atau memang dia ingin mempertahankan sesuatu yang dirasa menurut dia itu benar kan. Cuman si merasa benarnya ini gitu ketika kita ada masukan nih gitu kayaknya salah Demi mungkin bukan itu Mm-mm. barangkali, nah itu dia tidak bisa pernah menerima gitu dan dia semakin semakin menguatkan dirinya bahwa kamu yang salah, aku yang benar gitu kayak gitu. Mm-mm. Jadi, Mm-mm. nah hal ini tuh sebenarnya bukan membentuk dirinya itu jadi terlihat benar gitu, tapi malah terlihatnya jadi makin tidak benar gitu. Ketika kita merasa benar, orang melihat kita tuh makin tidak benar gitu. Karena kan kita merasa benar itu belum tentu itu teh benar gitu nih. Siapa tahu itu teh salah kan namanya juga merasa ya kan. Yang namanya Merasa, merasa iya. jauh jauh dari sebuah Jauh suatu hal yang sebenarnya benar-benar benar gitu kan. Kayak gitulah. jauh kayaknya. Jadi sesuatu yang merasa itu memang jauh dari, maksudnya jauh dari realitanya atau jauh dari kebenarannya gitu. Ya, Jadi eh, maka mungkin salah satu faktor yang membuat kita merasa benar, kadang kita tidak melihat gitu faktor-faktor lain yang ada di luarnya gitu kan. Jadi dia cuman mengukur parameternya itu dari dirinya sendiri. Bisa jadi seperti itu ya, Bu. Gitu. Sehingga yang terjadi adalah ya gitu, penampakannya apapun gitu ketika katakanlah berdiskusi atau apapun itu selalu ingin superior. Jadi merasa ya udah di dirinya aja yang paling benar gitu. Tanpa ya, melihat, jadi itu juga tipe yang mungkin si orang itu nggak open mind ya, Ambu. Jadi dia kan kalau orang merasa benar pasti dia di dalam hatinya itu menutup gitu, menutup pendapat-pendapat orang yang menurut dia enggak, enggak gitu kan. Aku yang bener nih, kayak gitu. ya karena di situ kan Terima ada kasih sesuatu hal yang kakak membuat yang dirinya buat. seperti itu tuh karena mungkin ini nih Mm-mm. biasanya dia itu ada dalam satu posisi yang membuat dirinya itu terbentuk akhirnya tuh menjadi karakter karena si posisi itu telah mempengaruhi keberadaannya dia dalam jangka waktu yang lama gitu nih. Jadi misalnya nih Umi jadi pejabat misalnya gitu kan. Mm-mm. Kan pejabatnya segala sesuatu yang dia ucapkan pasti benar gitu kan. Nah, awalnya sih penyampaian kebenaran itu berdasarkan data fakta gitu kan. Mm-mm. Lama-lama karena apapun yang Umi ucapkan, misalnya harusnya B, Umi bilang E, semua orang pikir itu teh benar. Akhirnya dia terbentuklah dirinya tuh jadi oh berarti ini benar ya. Oh kalau saya ini oh berarti kalau saya ngomong apapun itu tuh disebutnya benar ya gitu kan. Akhirnya Mm-mm. terbentuklah karakter itu Mi gitu. Apalagi Ya. si posisi itu akhirnya memberikan waktu untuk dia
menyerap semuanya itu dalam jangka waktu yang lama, misalnya 5 tahun gitu kan di posisi itu. Mm-mm. Setelah lepas dari posisi itu, dia kan pasti akan ketemu lagi tuh dengan lingkungan yang lain gitu kan, yang Mm-mm. dimana lingkungan itu teh mungkin bisa jadi lebih lebih benar dari dia, kan di atas langit masih ada langit, ibaratnya gitu. Orang Betul. yang merasa benar tuh kan berarti dia paling pinter gitu kan, paling tahu gitu kan ya. Mm-mm. Bahkan mungkin Allah juga sama dia nggak dipercaya kali kan, karena dia merasa paling benar gitu kan. Nah, akhirnya dia merasa bahwa dia paling atas. Nah, begitu selesai Mm-mm. tuh si posisinya dia, lingkungan yang ngebentuk dia jadi karakternya seperti itu, ketemu sama lingkungan baru, misalnya gitu ya, kita misalnya Mm-mm. ketemu sama lingkungan pensiunan, nah kita tuh memiliki karakter itu tuh pasti akan menjadi karakter yang kurang baik dinilai sama lingkungan yang baru. Iya, iya. Iya, betul banget seperti itu. Dan bagaimana ya kalau kita bertemu dengan orang seperti itu atau malah bahkan diri kita sendiri yang seperti itu gitu. Nah, ketika kita bertemu dengan orang seperti itu sebetulnya ada tip-tipnya sih ya, tips-tipsnya supaya kita tuh nggak jadi apa ya maksudnya nggak jadi bikin mereka makin di atas angin atau nggak jadi bikin mereka makin superior gitu kan dengan perasaan benar sendirinya itu gitu. Eh, ada gitu, ada suatu metodenya gitu kan, metode yang bisa kita terapkan di situ. Namun sebelumnya pengen nanya dulu nih ke teman-teman yang udah hadir pagi hari ini. Teman-teman dapat dapat info dari mana nih tentang apa namanya tentang butir ini? Boleh dong kasih di kolom komentarnya ya Ambu ya. Kali lihatnya apa lihat di status Wawa atau lihat di medsosnya Umi atau Ambu atau ini kayak gitu. Jadi kita bisa bisa lebih nauin lagi gitu ya teman-teman tuh sukanya yang seperti apa. Orang yang selalu merasa benar biasanya kebutuhan untuk melindungi harga diri serta kurangnya empati. Yes, betul banget, Kak King. Gitu, betul, betul. Jadi orang yang merasa benar tuh dia apa rasa memperhatikan diri sendirinya tuh ekstra gitu, Ambo ya. Jadi Betul. dia terlalu mencintai dirinya sendiri dan apa rasa cinta yang ekstrim kepada dirinya itu membuat segala bentuk perlindungan dari luar itu perlindungan dari hantaman dari luar itu dia membuat benteng-benteng gitu sehingga yang muncul dari apa dari perilakunya kepada orang lain akhirnya seperti itu gitu dia nggak bisa menerima pendapat orang lain seperti Ya, itu paling banyak sih lingkungan sih yang bentuk sih Mi. lingkungan Apa bentuk ya Ambo ya. ya Mm-mm. lingkungan misalnya dari ketika masa kecil tuh bisa gitu. Misalnya dia Mm-mm. dia selalu disalahkan dalam hal sesuatu, Mm-mm. apa-apa disalahin gitu kan. Yes, betul. Akhirnya dia berpikir bahwa oh kalau ini serba salah berarti yang benar tuh ini. Nah, terus Mm-mm. dia melihat tuh contoh dari orang tuanya, misalnya ibu atau bapaknya lah yang kalau apa-apa tuh selalu si bapaknya tuh merasa benar atau si ibunya tuh kalau ini tuh merasa benar gitu kan. Jadi Mm-mm. si itu dampaknya gitu ya karena lingkungan keluarga itu adalah yang sangat mempengaruhi 80% kesehariannya terus-menerus itu tuh akhirnya Mm-mm. akan terduplikasi nih gitu, tanpa Mm-mm. disadari walaupun sebenarnya kita nggak mau walaupun kita tahu itu tuh nggak suka gitu ih si bapak mah geus puguh ieu teh salah tapi karena sawae bener gitu kan pasti Yes. gitu kan kita juga sendirinya juga protes gitu kan tapi Iya. tanpa sadar itu kan terduplikasi nih karena pengaruh yang tiap hari atau tiap jam terus masuk ke dalam diri kita akhirnya tersimpan di dalam alam bawah sadar gitu jadi karakter itu tuh lama-lama terbentuk gitu nah ini tuh jadinya tuh Mm-mm. kadang-kadang Mm. eh, ketika pertemanan itu pasti sering banget terjadi gesekan mau bergaul dengan siapapun juga gitu Ya, karena ya. dia kurang menyadari bahwa ada yang lebih benar daripada dirinya gitu loh jadi kayak Betul. di atas langit ada langit gitu nih Ya ada langit gitu. Iya, betul. hmm, Betul banget. Dan ya kalau misalnya kita bertemu dengan orang seperti itu, kalau kita tidak mampu menghadapinya, ibaratnya kita tidak bisa merendahkan ego kita, akhirnya kita yang terseret-seret dalam emosi dia gitu. Jadi kita yang jadi terpengaruh akhirnya. Itu yang bahayanya.
Jadi kayak seolah-olah menularkan sesuatu gitu ya, Bu. Karena kan karena gini, itu menyangkut dengan tadi betul kata Abah, kata King Anto ya. Jadi dia nggak bisa menerima pandangan orang lain gitu. Kalau kalau yang memiliki karakter seperti itu, jadi dia sangat sulit untuk melihat satu sudut pandang gitu. Sudut pandang dari misalnya nih kita nih Umi nih ngelihat Ambu dari tampak depan. Sebenarnya kan bisa kan kita melihat sesuatu dari tampak samping, tampak belakang, tampak Ya, atas, benar. bawah kan. Supaya kita bisa melihat satu sudut pandang yang berbeda sehingga kita tidak mengeneralisir apa yang hanya dalam pikiran kita gitu kan. Contoh kayak misalnya seseorang yang melihat gajah itu hanya dari belalainya saja, dia akan menyimpulkan sesuatu bahwa gajah itu bentuknya panjang kayak ular gitu kan. Karena dia tidak melihat keseluruhan dari dari postur gajah tersebut gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa melihat secara keseluruhan, dia akan mengatakan sesuatu yang benar-benar objektif gitu. Jadi dari banyak sudut pandang dia melihatnya. Contoh kayak gitu, Ambu. Ya, setuju nih. Karena memang kalau biasanya merasa benar itu dia tidak akan berupaya untuk menyerap ilmu baru nih. Biasanya seperti itu. Mm-mm. Jadi informasi baru tuh pasti sama dia tuh dihempaskan gitu kan, Dihempas, ya. dihempaskan gitu. Karena dia merasa benar gitu. Akhirnya apapun yang menjadi info baru bagi dirinya itu tidak menjadi penting gitu. Sedangkan yang namanya berilmu gitu kan, atau mendapatkan informasi, apalagi kita berada di dunia yang terus perubahan, itu kan pasti terus menerus mendapatkan informasi baru. Nah biasanya yang merasa benar itu kadang-kadang mereka tidak pintar gitu. Jadi menutupi kekurangannya dirinya yang memang tidak pintar itu, tapi dia tidak sadar kalau dirinya tidak pintar. Itu sih yang paling parahnya mami, orang yang Iya, merasa benar itu. karena faktor merasanya itu kan yang dominan Ya, faktor merasanya. Jadi mungkin uh, kalau buat orang yang faktor dominan merasanya, dia memiliki katakanlah dia punya satu ilmu gitu kan. Katakan dia punya satu ilmu. Menurut dia satu ilmu itu aja udah cukup bisa melingkupi semuanya sehingga memandang bahwa dirinya tuh lebih pintar dari orang lain kan kayak gitu. Itu yang ya. bikin akhirnya benar-benar menutup diri gitu untuk bisa menerima pandangan-pandangan orang lain gitu. Nah, makanya di sini mungkin kita bisa melihat karakter orang lain seperti itu. Tapi apakah diri kita ini mulai merasa benar, gitu kan? Hati-hati nih ya, hati-hati kalau diri Hati-hati. kita udah merasa benar nih, gitu. Jadi kalau kita udah berada di sisi itu, kita harus mulai menyadari nih. Biasanya mak-mak Mm, ke anak-anaknya nih, ya. mm. Iya sih. Mama Jadi, ke anak-anaknya nih biasanya kayak gitu, contoh kecil lah. Atau uh, emak-emak ke suami gitu kan, istri ke uh, suami atau suami ke uh, istri gitu kan. Nah itu tuh udah mulai gitu kan kelihatan tuh yang seperti itu. Nah kalau diri kita nih udah ngerasa kayak gini nih, ada ada teh kalau kalau bisa berangkat tuh pakai pakai motor si ayah gitu ya. Pastiin untuk kasih bensin dan sebagainya, ini uangnya gitu kan ya. Terus udah gitu teh si ade bilang ya dak nanti ade isi pas mau pulang. Iya pokoknya harus diisi ya. Jadi kalau misalnya iya bunda nanti ade mau diisi gitu kan ya. Nah, terus udah gitu nanti dia ngomong lagi. Nah, nanti kalau udah diisi, kasih tahu sama bunda gitu ya. Jadi kayak yang dulu aja harus harus ada feedback gitu kalau ngomong iya, apa-apa tuh iya. gitu ya. Kayak yang kamu tuh harus gini gini gitu kan. Akhirnya tuh yang si merasa benarnya itu teh terus keluar, yang akhirnya si anak teh ada ade teh udah gede. Mm-mm. Kata-kata gitu Iya, gitu ya. tanpa Ya tahu disadari bunda ya. juga ade teh udah gede gitu kan, tapi kan bunda juga pengen ngasih tahu ade gitu. Nah, Jadi kebawelan-kebawelan seperti itu yang tanpa disadari ya, kita tuh di setiap paginya mungkin itu terjadi sebenarnya kan gitu. Sama aja Umi juga seperti itu. Nah, ya, kalau kita nggak boleh cerita tentang gajah, oke kita ganti ceritanya dengan semut ya. Jadi kalau gajah ada peribahasa
gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Ini nih karakter karakter merasa benar ya, karakter merasa benar. Jadi kalau kesalahan orang sekecil apapun, segede semut juga terlihat gitu dari jauh sana. Tapi kalau misalnya gajah segitu di pinggir di pelupuk mata sampai ada istilah di pelupuk mata ya, Bu, di pelupuk mata, di pelupuk mata di sini tidak terlihat. Seperti itu. Gitu, Bah. Takutnya ada yang tersinggung kalau ngomong ngobrol-ngobrol gajah kan. Jadi kita ngobrol semut aja ya. Kenapa ada yang tersinggung kalau gajah? Ya contohnya kayak gini nih, aku melihat warna gitu ya. Misalnya nih aku memperlihatkan sebuah taruh kata kayak gini lah kan. Taruh kata kayak gini, Umi lihatnya ini warna apa? Putih. Putih, kata aku hijau. Iya, karena dari sini terlihatnya putih. Makanya beda sudut pandang Ya, kan. makanya kan karena di sini ternyata hijau nih gitu Iya, kan. ternyata hijau. Nah, Karena ada memang cahaya kalau lampu. misalnya ada orang yang merasa benar atau kita Mm-mm. merasa benar, berarti kita Mm-mm. sekitarnya harus nyadar kok orang itu mengatakan kita salah ya. Jadi kan Mm-mm. empati itu tetap harus ada nih, harus kita Mm-mm. misalnya ambu salah gitu, aku suka ngahulang gitu, salah ya Mela, di mana lah ya salahnya kan gitu ya, Mm-mm. supaya kita bisa nyambung nih apa yang ada, apa yang interaksi yang kita lakukan saat itu bisa bisa masuk gitu kan. Karena Mm-mm. kalau dua-duanya pakai ke Umi bilang putih, aku bilang hijau, sampai Mm-mm. kapanpun nggak akan Gak akan nyambung. Yang ketemu. ada itu Iya, mulailah perdebatan gitu kan. betul, Ketahuan aku betul. lihatnya putih, ya aku lihatnya hijau. Dan itu tidak akan ada pernah selesainya ya, teman-teman. Iya, seperti Jadi itu. itu adalah kayak kita disuguhkan satu gambar yang gambarnya itu masih apa sih namanya belum jadi apa nama menarik penafsiran yang berbeda-beda gitu kan. Misalnya yang satu bilang kalau ini gambar orang lagi apa, yang satu bilang ini gambar apa lagi ini gitu kan, beda-beda. Nah, itu sebenarnya dari banyak sudut pandang bisa kita lihat. Nah, tentunya untuk kita bisa bijaksana, berarti kita nggak cuman memperhatikan hanya dari satu sudut pandang aja ya, Bu, tapi kita harus mencerna gitu kan, mencerna beberapa atau mencerna beberapa banyak sudut pandang sehingga kita bisa akhirnya apa lebih bijaksana lagi gitu dalam bukan mengklaim ya, dalam memutuskan sesuatu gitu. Kayak tadi kenapa terlihatnya putih coba ya, terlihat putih. Ternyata ada bias lampu yang memancarkan cahaya gitu ke situ sehingga apa? Sehingga si gambar yang tadi Ambu perlihatkan Gumi itu seperti seolah-olah warna putih. Nah, artinya Iya. sudut pandang yang kita sampaikan kepada orang tentang satu objek itu sebetulnya sangat-sangat dipengaruhi oleh beberapa hal yang ada di sekitarnya, ya termasuk cahaya bias tadi gitu. Jadi Betul. belum tentu bias tadi adalah menunjukkan sesuatu yang sesungguhnya, tapi itu adalah hanya bias. Namanya bias kan bias sinar gitu kan. Iya. Jadi bisa jadi adalah sesuatu yang bayang-bayang gitu, sesuatu yang belum tentu seperti itu adanya. Nah, tapi Iya. kalau misalnya bilang semut nanti Teh Neni kesinggung gimana ya? Jadi Umi harus ngobrolin tentang apa nih? Atau, contohnya atau kita, gajah, gajah udah, semut udah, kuda Dan ini kali. kan ini ya, kadang-kadang di dunia apa ya, di dunia usaha gitu kan. Sebenarnya kan dunia usaha ini kita tuh usahanya misalnya bareng sama-sama gitu kan. Cuman apa brandnya aja yang beda gitu kan. Tapi tujuannya tuh sama, baitullah gitu kan ya. Nah, Waalaikumsalam hanya warahmatullahi kita kan punya wabarakatuh. konsep yang berbeda-beda gitu kan. Cuman terkadang gitu satu sama lain suka merasa paling benar gitu untuk mencapai kebaikan tuh caranya ini gitu kan, Iya. masing-masing tuh merasa benar. Kayak contoh kayak gini lah, 5 tambah 4 berapa Mi? 5 tambah 4 adalah 9. 7 tambah 2, Sama 9. ya kan? Sebenarnya sama-sama 9 kan, cuman kita
kita pilih yang mana angkanya kan, yang mau lima Iya, tambah empat atau kita tujuh mau tambah dua pilih gitu kan. 5 tambah 4 atau kita mau pilih 7 tambah 2 atau kita mau pilih 10 dikurang satu, ya semuanya sama, Nah, betul. hasilnya itu adalah 9. Tapi 9. cara kita meraih 9 itu kita bisa ambil yang paling tepat mungkin paling tepat dengan cara kita gitu mungkin, atau Ya, sudut pandangnya seperti apa nih Ambu? ya. Boleh Kalau request misalnya kan lagu gini, katanya, ya oke kakak, ini kakak kajiannya bukan lagu kak. Kita nggak nyanyi-nyanyi kakak. Ya kita ngobrolin tentang ini ya, kita ngobrolin tentang karakter, tentang Umi dikurangi Neni sama dengan 9. ya Besti Butir, ini kita lagi siaran pagi. Heeh. Jadi siaran pagi kita itu, ini ada yang masuk sih Ambu ya. Jadi siaran pagi kita itu ngobrolin tentang hal-hal yang relate dengan kehidupan kita, seputar life issue, itu kehidupan sosial, gaya hidup, kemudian iya Bun lanjut siap, terima kasih Kak Mat, iya. Jadi tapi ini insya Allah bermanfaat ya teman-teman semuanya, ini bermanfaat karena di keseharian kita bakal nemuin ya karakter-karakter yang seperti itu. Jadi Pak Mat Munjir dari mana nih? Boleh di-spill, boleh berkenalan ya, kita membangun silaturahmi tentunya. Terima kasih. Oke, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi sok teman-teman di antara yang udah hadir pagi hari ini suka nggak bertemu dengan orang yang ketika ngobrol selalu merasa benar, ketika dikasih pandangan dia selalu menolak gitu kan? Atau ketika diberi masukan dia juga selalu nggak terima, masukan kamu nggak bagus tuh gitu. Dari Lampung, Sumatera, Masya Allah, Tabarakallah. Selamat pagi, salam kenal Bapak. Terima kasih sudah bergabung dan menyimak pagi ini. Seperti itu. Siapa yang kayak gitu? Ayo katakan saya di kolom komentar. Ada yang kayak gitu ya. Nah, Dan iya. ya gitu. Tadi ya balik lagi ke angka tadi gitu. Yang sama-sama menuju ke nomor 9 gitu kan ya. Mm-mm. Apapun yang dia gunakan caranya gitu kan. Mm-mm. Itu memang tergantung pada prinsipnya tuh si mereka ini menggunakan yang mana gitu kan. Kan Mm-mm. tinggal gitu doang sih sebenarnya. Bukan berarti aku yang paling Iya, benar, nggak lo apa-apa. yang salahnya gitu. Gak Iya, bisa gitu. iya. Karena kan setiap tempat itu mereka pasti sudah punya perhitungannya masing-masing dan cara yang pasti digodok gitu kan ya untuk Mm-mm. mempermudah proses dapatnya. Kan bisa aja kayak begini nih. Mm-mm. Untuk mencapai 9 itu kan misalnya 10 bagi 2 tambah Mm-mm. 4. Kan bisa kayak begitu, Mi. Iya, betul. Jadi ada faktornya lebih complicated Iya ya, kan? karena dia ada Bisa lebih faktor complicated. penambah, Ah, ada ah. faktor pengurang, ada faktor pembagi gitu ya. Apapun itu caranya sebetulnya berusaha untuk bisa mendewasakan kita kan, sebetulnya untuk Iya, mencapai benar, sebuah benar. tujuan, istilahnya untuk mencapai sebuah tujuan kita itu ada yang orang yang mungkin secara privilege-nya dia sudah sangat-sangat mumpuni sehingga mudah jalannya menuju tujuan itu, tapi ada Ya, juga yang harus muter-muter dulu sebelum dikurang iya, dibagi dulu, sebelum iya, ditambah dikali dulu dan lain sebagainya ya. Pagi iya. Bu, terima kasih. Maaf saya nggak lama karena kerja. Terima kasih, selamat Terima bekerja kasih Bapak. Kak, selamat Terima bekerja. kasih Kakak, terima kasih sudah bergabung. Seperti itu. Ya, gitu, gitu, gitu. Jadi kita nggak bisa maksain si angka 9 itu harus versi saya. Gitu. Misalnya versi saya Mm-mm. 9 kurang 0. Ini Mm-mm. ribet nih kamu teh ke angka 9 teh. Udah wes 9 kurang 0. Kan udah 9 lagi gitu kan. Tapi bagi Umi ada pemikiran-pemikiran lain yang harus mau Ya. melewati itu dulu gitu kan. Ada Mm-mm. pertimbangannya. Jadi nggak Mm-mm. usah usil gitu kan. Terus kalau Mm-mm. misalnya usil pun udah nggak usah merasa benar, biarin aja Mm. gitu. Seperti cara orang untuk mencapai baitullah gitu kan. Iya, Jadi seperti cara orang mencapai baitullah, ada dia yang tidak ada persoalan apapun tentang biaya, tentang apa sehingga buat dia mudah gitu. Kayak tiba-tiba, "Mi aku mau booking seat, bla bla." Oke, dia cuman cukup satu langkah
terus kemudian mengerjakan dokumen dan lain sebagainya, kemudian pelunasan selesai. Dia cukup Ya. 2 langkah aja gitu kan, 2-3 langkah aja. Ada juga yang dia faktor pengalihnya atau penambahnya adalah dia harus nabung selama 5 tahun dulu untuk bisa mencapai itu gitu. Dia harus jadi plus 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 apa gitu kan, dia doanya harus kencang dulu, dia harus dan lain sebagainya. Seperti itu, itulah proses namanya gitu. Dan setiap orang tidak selalu sama dalam menjalani prosesnya. Tapi yang jelas adalah setiap proses adalah bentuk eh, bentuk kasih sayang Allah untuk membentuk diri kita itu menjadi versi terbaiknya kita. Itu proses. Ya. Kalau kita nggak mau jalanin prosesnya, Umi ditambah Teh Ani sama dengan 20. Sama aku nggak dibaca, sama Umi dibaca, sama Mu mah nggak dibaca. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Karena sama Amu dibiarin, pindahlah ke Umi. Pindahlah ke Umi terus sama Umi dibaca. Yes, dong ya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi, dari karakter merasa benar ini kita belajar banyak hal gitu ya kan, belajar banyak hal tentang bagaimana kita mensikapi sesuatu, tentang bagaimana di dalam kehidupan ini kita akan bertemu banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita bayangin. Ini misalnya nih, kita nemuin yang kayak gitu. Ini harusnya nih, kalau dalam pikiran kita, kalau kita nemuin yang kayak gitu tuh, responnya tuh nggak kayak gitu gitu misal gitu. Ada kan yang kayak gitu, ampu misalnya Ya. nih orang udah dibaik-baikin masih aja ketus. Nih orang udah disopan-sopanin masih aja nyebelin gitu kan. Misal itu kan dalam versi kita. Tapi dalam versi orang tersebut dia sudah merasa ya suka-suka aku, menurut aku ini benar gitu kan. Ya, Gitu. ya, seperti itulah. Ya, di dalam dunia pergaulan juga kita pasti bisa biasa akan ketemu hal seperti itu. Dan siapa tahu malah kitanya sendiri yang jadi orang yang versi merasa benarnya. Itu sih. Kenapa harus hati-hati gitu ya? Tadi itu sempat kita bahas juga. Jadi kalau kita udah ada di dalam versi merasa benar, siap-siap aja deh kita bakal dijauhin banyak orang. Yes. Dan jangan salah, nanti ketika kita berada di lingkungan yang sudah mengenal kita, gitu ya, mereka tuh langsung kayak yang menjauh gitu. Dan langsung di situ tuh kita tuh langsung bermain drama. Yang tadi kata Umi NPD-nya mulai keluar tuh semua. Sama merasa benar, kan ya. Terus playing victim. Aku dijauhin sama Umi. Aku jauh nggak tahu ya Umi. Aku dijauhin sama Ambu. Iya. Umi sama aku teh kenapa sih Padahal kita maksudnya menghindar gitu, ream gitu ngobrol sama dia gitu kan. Padahal aku kurang gimana kan kayak gitu kan terus habis nih si MPD biasanya bilang gini. Terus kalau misalnya ada nemuin orang nih yang bilang kayak bilang kamu sih sensitif banget, kamu sih kalau dikasih Ya, masukan tuh itu yang baiknya biasanya Umi tuh yang ngomong itu. Lupakan. Tapi katanya diteke di belakang. iya kan kayak gitu. Nah, ngadepin yang kayak gitu ada trik-triknya, teman-teman, ada tips-tipsnya gitu. Karena kita bakalan nemuin banyak ya. Tapi trik ini bukan berarti untuk lawan menang kalah atau salah benar, tapi kayak kita Nah, itu hanya untuk menghadapi aja ya. Nah, betul. Kayak kita membentuk kepribadian kita lebih wise, lebih lebih bijaksana, lebih ngenakin, lebih lemah lembut gitu, lebih tenang dalam menghadapi berbagai karakter. Kayak gitu sih. Lebih ke seperti itu. Yes. Oke, Umi silakan tipsnya apa aja? Oke. Tipsnya apa aja ya? Gini kan suka ada nih mungkin teman-teman kalau suka ngadepin orang yang kayak suka merasa benar mungkin ini kata-kata yang sederhana tapi kayak kita kayak mati kutu gitu ya kalau udah dikatain kayak gitu teh. Misalnya nih ada yang bilang aku nggak pernah tuh ngomong kayak gitu jadi dia ngeles tuh Bu. Yes, aku sering ya kayak gitu. Iya kan, suka ada yang kayak gitu kan. Misalnya kita tuh udah ini tiba-tiba dia
kita kita bahas itu tiba-tiba enggak kok aku nggak ngerasa ngomong kayak gitu kan kita bingung tuh kayak gitu kan Ah, ah, gimana tuh jawabannya gimana tuh kalau ah. kayak gitu nah ketika orang ngomong seperti itu kita bilang kita sepertinya punya ingatan yang berbeda ya gitu gitu Keren banget itu kita orang. sepertinya punya ingatan yang berbeda ya gitu Iya, iya. sehingga Itu berarti penyabar banget ya orangnya. tapi gini jadi kita sepertinya punya Kalau ingatan yang yang setipis tisu kayak aku gimana, Bi? nah itu dia. Jadi kayak, keren banget gitu kan. Jawaban Yang seperti itu. setipis tisu kayak aku gimana, Bi? Iya benar. Iya, jadi tapi Umi nemu sekarang udah mulai nemuin nih di kalimat-kalimat yang nih kayak penulis-penulis skenario gitu ya, Ambu, penulis-penulis skenario kayak Dacin lah Ya, atau apa ya kan dia menciptakan konflik tuh ya kan di dalam kisahnya itu di dalam ceritanya. ceritanya itu pasti si kalimat atau dialognya tuh keren banget gitu jadi banyak Ya, hal yang bisa kita kita adopsi dari situ bukan kita adopsi untuk kayak nyerang orang maksudnya, tapi kayak ya, kita ya. belajar gitu kita belajar jadi kayak salah satu contohnya ini jadi kalau orang bilang kayaknya aku nggak pernah deh ngomong kayak gitu ke kamu gitu kan Ah, ah, terus ah, kita ah, ya kan terus kita jawab ah. gini eh kita sepertinya punya ingatan yang berbeda tuh gitu. Kita sepertinya punya ingatan yang berbeda. Nah, tapi aku tuh yakin benar akan ingatan aku gitu, Ambu. Oh, Jadi kan sebenarnya sebenarnya dia mempertahankan apa yang menurut versi dia kan gitu kan. mm. Tapi itu tetap dalam porsi yang lembut gitu, dalam porsi yang apa sopan gitu loh Ambu Aku harus gitu. banyak latihan kalau gitu mah ini mah. Dan dia nggak akan yang namanya jadi kayak dia akan nah kenapa karena karakter orang yang merasa benar itu salah satunya adalah dia ingin goalsnya itu ada superior Ambu superior jadi gimana caranya dia selalu menang di atas orang lain kan gitu dan gimana caranya dia itu terus dianggap sebagai orang yang berkuasa gitu kan maka eh, kalau misalnya kita jadi jawabannya itu setara dengan dia atau cara kita menjawab dia seperti yang dia lakukan itu yang akan membuat kita malah dia merasa di atas angin gitu Ambu dia akan merasa Yes. di atas angin gitu makanya apa kita harus membangun strategi supaya dia itu akhirnya akhirnya merasa oh mati kutu nih aku gitu dia nggak udah ngerasa lagi gitu. Nah ini ya, biasanya tuh ya lawan kita itu ya, yang paling susah itu seperti Om Jimmy. Gimana kalau orang seperti Om Jimmy yang merasa benar? Nah, itu dia bahaya banget. Karena kan karakter orang thinking merasa benar. Wow, itu tidak akan terkalahkan ya, tidak akan terkalahkan. Tapi sekarang Umi harus belajar banyak tentang bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini, gitu ya. Jadi cara seperti itu. Biasanya mah kalau seperti itu teh orangnya orang wodol katanya. Akhirnya Orang kita wodol sendiri yang kena ya. orang Gak modal enak teh banget. apa? What is the meaning of orang modal in English or in Indonesia? Silahkan diterjemahkan ya, kakak-kakak. Terima kasih sudah mengikuti kreator kan. Dewi Tapi aku kasih. tuh paling seneng gitu ya kalau Om Jimmy menghadapi apa tuh apa temennya gitu ya. Misalnya tuh temennya tuh menyampaikan sesuatu hal gitu kan. Terus dia tuh sebenarnya salah si Om Jim ini gitu. Nah dia tuh berupaya gitu. Tahu dia teh salah tapi dia berupaya untuk terus merasa benar. Terus rasa benar dan menutupi kesalahannya gitu kan. Kan si lawannya gitu ya kan biasanya sama si Jamet tuh si Jamet itu Kang Yadin kan Jamet sama Kang Yadin kan jadi Kang Yadinnya teh nggak diwarot ya gitu sama kayak keren tuh yang kayak begitu dia tetap aja mengeluarkan pendapat yang tidak didengar dari Om Jim. Mungkin untuk kayak untuk apa untuk momen-momen tertentu di mana kita berhadapan dengan orang atau misalnya orang yang memang harus kita leading itu bisa gitu bisa kita lakukan atau kita bisa gunakan itu tapi kalau kayak
kita bertemu dengan orang yang setara, misalnya kita harus ngebangun bonding dulu dengan dia, itu kayak effort banget dan kemungkinan untuk cepet-cepet ditinggalnya itu besar banget gitu. Kalau kita bertemu dengan orang karakter kayak gitu dan nyebelin kan. latihan nih. Jadi kan gini ya, Mia, aku suka merhatiin Abah nih ya. Abah, apa coba tutup kuping, tutup mata, nggak usah ngedengerin kita tahu. Umi kan pasti kita lihat sendiri kan, berjuta-juta umat yang datang ke Abah gitu kan. Dan ada udah mah pengen belajar ke Abah misalnya ya. Misalnya Ambu pengen belajar ke Abah gitu. Terus Ambu teh pasti kan harus ada sesuatu hal yang diserap dong, ya kan? Ya. Nah, gitu. Tapi ketika Abah menyampaikan ABCD gitu ya, Ambu teh langsung bilang, "Bah, kan kan harusnya bukan ABCD, bah kan harusnya EFG, bah." Gitu kan. Ya kata Abah, "Iya, nanti ke EFG tapi ABCD dulu." gitu. Terus ketika ke EFG teh ya gitu kan. Nah, akhirnya si Abah teh udah ngasih arahan 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu kan. Ya, Ambu sering perhatiin sih gitu ya. 4 kalinya apa coba Mi? Ambil gitar. Ku ambil gitar dan mulai memainkan. Artinya lonyeng melonyeng ya kan? Lonyeng melonyeng. My God, Seperti si Abah orang modal dingin. Ini Anto yang ya, ngomong. udah kayak gitu teh. Iya, Nah, dan terus kalau lucunya, gini nih, ada juga nih Bu, kalau misalnya iya ada yang iya. bilang bilang kayak gini ke kita, misalnya bilang kayak gini, nggak ada loh yang mau temenan sama kamu, cuman aku doang gitu. Siapa lagi sih? Waduh, 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 keren banget. Iya, Kan suka ada nih sangat MPD MPD-nya gitu, NPD MPD-nya. Jadi nggak ada loh sebenarnya yang suka sama kamu tuh cuma aku doang. Aku mah bener-bener suka sama kamu, nyayangin kamu gitu. Berteman, cerita berteman. Jawabannya apa tuh Ambu? Ada yang tahu jawabannya, tulis di kolom komentar. Ngadepin Jangan kayak kamu, Ambu mah setipis tisu nggak kayak Umi kan soalnya. aduh, nggak juga, Bu. Umi juga nggak teruji gitu. Kalau di rumah tuh, wah, dur biasa gitu. Kalau memang makanya anak-anak sampai bilang gini, kenapa ya Umi beda banget antara di rumah dan di luar rumah? Iya, kalau di rumah itu semua hal gitu kan, semua hal. Karena kita tidak ada batas ibaratnya gitu. Karena ingin membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang kuat, yang ketika keluar rumah bertemu dengan berbagai hal dia sudah terbiasa kebentuk di rumah gitu kan. Tapi kalau di luar kita harus lebih. Nah, Nah, jawabannya apa, satu Abu? Kalau jawabannya. ada yang bilang nggak ada yang suka, nggak ada yang lebih baik dari Kalau aku. Umi mau tahu jawaban dari Abu? Gimana gimana? Kalau ada yang kayak gitu, ih kepedean, ih aku mah temen bisa bukan kamu aja. Nah, nah kalau kayak jawaban kayak tadi bisa jadi adalah sesuatu yang apa namanya yang diprediksikan oleh semua orang. Cuman kalau kayak gituin dia akan lebih banyak di atas angin, malah makin pendeknya tinggi banget gitu Ambu. Oh iya, 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 iya. Gimana, gimana? Gitu. Iya, jadi jawabannya itu ya kalau gitu aku akan belajar. Yeay. Tapi aku bisa baca itu loh jawabannya si Abah. Apa coba? Kalau Apa? misalnya ada yang ngomong gitu. Abah, cuman aku teman Abah yang satu-satunya yang bisa mengerti Abah. Iya, iya banget. Cuman teteh aja yang bisa ngerti Abah. Beda tuh, beda konteksnya. Iya, ini tuh pasti. Pasti itu beda konteksnya karena kan kalau abah kan soulmate-nya Ambu kan belahan jiwa gitu. Kalau ini misalnya Ya temen kalau loh. yang ngomongnya bukan aku, misalnya ada temennya, sobatnya, atau misalnya siapa gitu. Yang bisa ngerti Abah tuh cuma Umi doang ya. Yang lain pun ada Gitu. yang ngerti gitu kan. Ada yang Ya, ngerti ya Umi mah gitu. pasti ngerti Abah banget, pasti gituin sama dia. Iya kan? Ya itu jawaban the best-nya itu adalah ya kalau gitu aku akan belajar. Ya, kalau gitu aku akan belajar untuk merasa cukup dengan, tapi ada komanya, Bu, ada komanya nih yang nonjok banget nih. Apa 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 itu? apa. Apa, apa. Komanya.
Ya, kalau gitu aku akan belajar. Aku akan belajar untuk merasa cukup dengan diriku sendiri. Jadi kita nggak butuh dia gitu loh. Keren kan? Itu mah harus latihan, Iya benar, harus latihan. Benar. Harus latihan karena di kehidupan kita akan selalu bertemu orang yang seperti itu karakternya. Jadi benar-benar nyebelin, ngeselin, nggak. Ayo Jadi Teh Ani, yang kesabarannya setipis tisu, kita harus latihan. ayo, ayo, ayo yang sabarnya setipis-tipis tuh. Bener, yang sabarnya setipis tisu. Umi juga sama sih setipis tisu. Tapi kalau karena kita sudah terbiasa mendapati seperti itu, jadi akhirnya Ya, nauin gitu. Nauin dan kayak belajar, kemarin ketika aku digituin nangis, malah dia malah tepuk tangan gitu kan. Ya kan, Ambu? ya, Ketika ya. digituin kita malah nangis, dia tuh malah tepuk tangan, merasa di atas angin gitu, merasa dia dapat panggung akhirnya kan gitu. Tapi kalau kita kita dengan segenap kesabaran, sebenarnya bukan gambaran sabar juga sih kita ngomong kayak gitu, tapi kita sudah ibaratnya punya senjata untuk menangkal gitu, Ambu. Nih, saya mah khawatir lupa sama skrip Apa? tadi. Jadi apa, Ambu? Tuliskan. Saya khawatir lupa dengan skrip tadi. Eh, Ya, aku lebih lebih apa ahnya aku yang lebih tahu ampu gitu kan. Eh, ya, aduh terima kasih. Kamu lebih tahuin ampu, tapi ampu lebih tahu diri sendiri. Paling aku bisa jawabnya paling Iya. begitu nih. Ya betul, itu versinya dengan versinya Ambu dengan karakter Ambu gitu. Itu cocok, cocok. Tapi kalau kayak yang pengen lebih lembut bangetnya yang tadi Ya gitu, itu kayak lebih tadi. iya, lebih lembut tapi lebih nonjok. Lebih nonjok. Tapi begitu dalam Eh, dunia nyata, ya lah ya. Waktu kemarin Terima teh dibahas kasih kopi Kak. apa ya skripnya. Terima kasih sudah kirim mawar. Iya benar. Oke, teman-teman, terima kasih ya kalau sudah merasa sama-sama belajar di sini, terus merasa dapat pencerahan gitu. Ya, Kita sama-sama sedang belajar ya, Ambu ya. Jadi Umi, Ambu juga sedang belajar. Umi juga sedang belajar. Teman-teman bareng-bareng belajar di sini pastinya. Karena kita bakal di setiap hari itu kita nemuin sesuatu yang seperti itulah. Gitu. ya. Oke. Udah, jangan dibaca ya, Ambu. Oke, Yang sekarang ketiga. kalau kalau kita nemuin orang yang bilang kayak gini gitu, Oh, kamu sih sensitif banget, kamu sih baperan gitu kan. Coba masa kayak gitu aja udah ini gitu kan. Ya, kayak gitu aja kesinggung gitu. iya kayak gitu aja kok Ya. kesinggung gitu kan. Nah, jawaban kita apa? Jawaban kita, oke, menyentek dulu ya. Oke, kalau gitu pendapatmu. Nah, aku hargai deh pendapatmu gitu, Ambu. Oke deh kalau gitu. Kalau menurut pendapatmu seperti itu, aku hargai pendapatmu. Gitu, Ambu. Wuhui. Karena nanti kita nanti di lapangan tuh kita akan banyak bertemu. Kadang kita sering gini loh, ketemu dengan misalnya calon jamaah. Calon jamaah. Dia itu pas 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 ketemu dia tuh bercerita banyak gitu, bercerita banyak. Tugas kita apa? Tugas kita kan mendengarkan ya, Bu. Mendengarkan cerita dia gitu kan. Nah, tapi suka ada juga yang berceritanya itu dia mengeluarkan karakter-karakternya gitu kan, karakter sombongnya dia, karakter ingin dipandang oleh kita itu sebagai sosok yang seperti apa gitu. Ya, Nanti kita akan nauin dan ini tuh ilmu ini tuh akan sangat bermanfaat gitu, insya Allah ya ya, Bu. ya, 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 Aduh, gitu. ya, Makasih gitu Teh ya. Indah, udah sehat Teh. Ya, Iya. itu mah keren pisan nih kalau misalnya bisa Hmm. seperti itu ya. Hmm. Insya Allah kita akan berjuang untuk seperti itu. Mhm. Iya benar benar. Karena kalau yang udah punya walaupun gini, mungkin belum jadi karakter kita seperti itu, tapi minimal kalau kita sudah mampu mengatakan itu gitu, artinya kita tuh udah berjuang dengan rasa kita gitu. Udah bertarung dengan perasaan kayak, aduh aku kayak menurunkan harga diri banget gitu kan, atau ih
gemes banget, kesel banget, menahan emosi kita banget gitu. Dan itu kayak latihan sih Ambu, latihan sabar Iya, gitu. soalnya gini nih, untuk menghadapi orang seperti itu, kita memang benar-benar harus memiliki stabilitas emosi gitu kan. Mm-mm, Nah, mm-mm. sedangkan orang yang memiliki stabilitas emosi, yang memiliki ketenangannya seluas samudra, seluas lautan Lautan. sedalam samudra, gitu kan ya, Mm-mm. dan setinggi gunung, gitu kan ya, Heeh. itu tuh kan apa nggak banyak gitu Mi orang-orang kayak begitu gitu, Iya apalagi betul, sampai bisa menjawab hal-hal seperti itu, berarti kan itu tuh didikan dari kecilnya tuh keren banget gitu keren sampai bisa banget. menjawab Heeh. seperti itu. Nah Iya. artinya kalau misalnya kayak kita nih itu kan pasti Mm-mm, harus berlatih nih gitu kan, mm-mm, berlatih yang menghadapi orang yang kayak begini yang dimana dia merasa benar itu gitu, kita menghadapinya udah tahu dia salah gitu kan, terus dia mm-mm, masih merasa benar gitu. Nah, kita kan jawabannya tuh harus setenang begitu tuh yang tadi gitu. Itu kan mm-mm, mm-mm. apa ya, benar-benar harus latihan nih kalau kata aku. Yes, betul, betul. Dan gak cukup sekali dua kali ya, itu harus terus Ya, dilatih ya, ya, gitu. ya. Makanya kan makanya sering kan kita ngobrol gini. Umi tuh guru sabar aku. Nah, itu berarti Mm, kita harus bertemu dengan guru yang merasa benar. mm-mm. Iya benar benar benar. Jadi dia guru merasa benar aku. Iya, iya benar, benar-benar Ambu. Jadi kalau kita bilang guru sabar, kalau orang yang nggak paham guru sabar, dia akan bangga, bahagia gitu. Aku dong gurunya sabar gitu kan. Tapi kalau paham makna di balik itu, dia akan mikir, oh, oh ternyata aku nyebelin ya gitu kan. itu itu bahasa yang bijaksana Mi gitu kan, Iya nanti kalau benar. aku ketemu sama orang yang oh kamu guru merasa benar aku. Jadi mengemas sesuatu dalam kalimat. Jadi Umi kayak pengen pengen lanjut S2 komunikasi deh ya. Jadi ini menyenangkan. Asik, Oh, yes, beneran, sekolah lagi, beneran. sekolah Jadi lagi, sekolah kayak lagi. kayak kayak menyenangkan banget gitu ngobrol tentang ini tuh. Jadi cara ilmu berkomunikasi dengan orang gitu ya. Kayak Ya, gitu. ya, 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 ya. Amin ya Allah. Ih, semoga tuh ini cita-cita ya. Jadi tiba-tiba ini tiba-tiba punya Oke, cita-cita. wishlist. Tapi Swiss, Mi, Swiss lagi. apa ya, apa bestie kita gitu ya, bestie kita di seluruh dunia. Perhatiin deh, orang yang merasa benar itu biasanya ada balutan dalam dirinya yang Luka masa lalu. eh, Ya. balutan di dalam dirinya yang akhirnya tuh punya otoritas, gitu kan? Kayak misalnya tadi Mm-mm. jabatan. Nah, yang Mm-mm. kedua itu apa nih, balutan sekolah, gara-gara Umi ngomong S2 aku jadi keinget gitu. Oh iya Mm-mm. benar, salah satu orang merasa benar karena dia merasa punya pendidikan yang tinggi. Mm-mm. S1, S2, S3, S4, S5, S ngomong gitu kan. Nah, dia merasa benar gitu kan. Karena dia karena dia memiliki balutan pendidikan yang sangat tinggi. Mm-mm. Terus yang ketiga adalah orang yang biasanya selalu merasa benar adalah orang yang apa, memiliki pengalaman, eh, dan dengan pengalamannya itu dia sukses gitu. Mm-mm. Mm-mm. Paham nggak Mi? Iya, iya, Jadi iya. aku punya usaha nih, misalnya usaha aku travel umroh haji gitu kan. Mm-mm. Terus travel umroh haji aku tuh sukses gitu. Nah, Mm-mm. aku tuh apa, terbukti gitu bahwa diri aku tuh sukses gitu. Dengan Mm-mm. ini tuh akhirnya si merasa benarnya itu ada. Itu Mi, Mm-mm. kalau kata aku sih gitu. Rata-rata Iya, pasti iya. ada sesuatu hal yang jadi jubahnya. Akhirnya dia Jadi merasa benar. dibentuk apa ya, yang membentuk dirinya akhirnya jadi memiliki karakter seperti itu gitu ya. Ada latar Yes, belakang. yes, yes. Iya, Ada benar. latar belakang. Dewi dia lebih pintar lagi. Umi yang Mm-mm. kuliahnya, kita yang belajar ke Umi ilmunya. Siap, siap. Oke, Bismillah ya Allah. Baru impian Teh Widya, semoga terkabul ya. Amin ya Allah. Iya, Ya, iya. kita kerjain rela prenernya Mi, biar bisa kuliah S2. Ya, amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kemarin ya, yang kemarin di rapat itu keren banget sih Ambu gitu. Tapi teman-teman nggak Ya. bisa di-spill di sini ya nanti. Gitu. Nah, terus kalau satu lagi nih Ambu, kalau misalnya ada yang bilang kayak gini, kamu sih gitu kan. Ini semua tuh gara-gara kamu, salah Waduh, kamu gitu kan. wih. Yes.
kamu sih ini tuh salah kamu, ini Heeh. gara-gara kamu. Kalau kamu Kata nggak dia gitu, apa? Kata dia apa? Kata nah dia apa? katanya gimana? Umi pengen Heeh. tahu dulu deh kalau kata Ambu apa. Gua lempar gelas, Mi. Gua lempar gelas asli, Mi. Gitu. Jadi ada jawaban bijaksananya adalah gini. Nah, apa, Mi? Apa, Mi? Siap-siap ya teman-teman ya. Aku mau belajar bener, Mi. Aduh, ya Allah. Siap-siap ya, siap-siap ya. Jadi aku ngerti kok. Aku ngerti kok. Aduh. Kamu ngerasa seperti itu, aku ngerti banget. Gitu. Terus ada terusannya, Bu. Tapi aku nggak bertanggung jawab tuh terhadap apa yang kamu rasakan itu. Jadi jadi ini kalimat pertama adalah kalimat positif gitu kan, kalimat dukungan. Nah, berikutnya adalah tapi Harus ada harus siap tapinya. menerima. Heeh. Gitu. Jadi Kayak menerima gitu. dulu ya. Semuanya tuh Ya, dia menerima terima. dulu baru heeh. Jadi itu sebagai karena biasanya orang lebih truknya itu di kalimat pertama kan, Ambu. Mm-mm. Gitu. Gitu di kalimat pertama. Kalau atau kalau kayak otak mah kalau kayak otak dia tidak mengenal kata tidak. Nah, kalau ini dia lebih condong kepada kalimat pertama yang ngenakin dulu itu ya. Tahu-tahu yang belakangnya itu jeder. Kan dia bertanya lagi kayak gini, kenapa kamu nggak mau bertanggung jawab? Kan kamu yang salah. Bener gua Iya. lempar gelas. Nah, kita tambah lagi, aku tidak bertanggung jawab terhadap emosi kamu, bukan terhadap apa yang aku lakukan. Aku bertanggung jawab terhadap apa yang aku lakukan. Jadi, karena kita meyakini betul bahwa apa yang dipandangan dia itu tidak sepenuhnya benar gitu. Jadi, dan aku bertanggung jawab terhadap apa yang aku lakukan. Jika menurut kamu, ini nih bahasa polosnya ya, Bu ya, bahasa polosnya. Jika menurut kamu apa yang aku lakukan ini salah, maka aku akan bertanggung jawab dengan apa yang aku lakukan gitu. Jadi maksudnya setiap hal yang kita lakukan itu kita pertanggungjawabkan gitu. Itu sudah Iya. udah cukup menampar sih sebetulnya. Cuman yang barusan itu lebih menampar lagi. Begitu. Ya, ya, ya. Tidak bertanggung jawab dengan emosi kamu. Iya betul dengan emosi Ada kamu. King Anto bilang gini katanya, nih, orang pintar bila selalu merasa benar, biasanya ada Mm-mm. yang salah dengan cara belajarnya. Setuju, setuju. Tuh, ada yang Ah, salah dengan cara belajarnya. ya, Bisa jadi. jadi dia menangkap sesuatu yang salah di dalam Mm-mm. proses pembelajaran. Proses pembelajarannya ya. Oke. Biasanya sih contoh sama kesempatan yang membuat dirinya jadi merasa benar. Kan hal Ya. itu kan dibentukkan. Mm-mm. Betul, betul banget. Ih, teman-teman kalau merasa ini bermanfaat, ketik satu dong di kolom komentar. Gitu. Iya, Dan seperti itu. ada lagi Mi, aduh itu Itu karakter orang kayak apa ya bisa kayak begitu ya. iya ya, iya ya. Tapi bakal sering nemuin juga sih kayak gitu. Jadi kayak aduh, kita dirasa ditunjuk-tunjuk, kayak ditunjuk-tunjuk. Suka nemuin sih sampai kita ngerasa terpojok dan akhirnya kita ngerasa nggak ada nilai gitu kayak kita. Duh, ada yang ketik satu loh, Ambu, artinya bermanfaat. Iya, terima Terima kasih kasih, King Anto, terima terima kasih Teh kasih. Ani, terima kasih teman-temannya. Terima kasih ya sudah ketik satu di kolom Ah, komentar oke. gitu. Itu tuh baru salah satu dari ciri karakter gangguan narsistik ya Ambu. Tapi kayak kita ngobrolin narsistik terus kayak kayak gimana gitu ya Ambu ya. Hmm. Tapi ini perlu dipelajari sih Ambu karena kita tuh nemuin banyak orang yang kayak gitu. Nemuin banyak Emang orang udah kayak pada kayak begitu ya Mi di luar sana? iya, Umi kan iya, lebih luas iya pertemanannya bener. sekarang. Di luar sana tuh udah sebegitunya gitu. Sehingga kalau kita tuh nggak kuat-kuat mental kita banget, tuh kayak kita ngedrop, akhirnya memutuskan untuk berhenti misalnya. Udah ah, aku nggak akan lagi deh ini gitu. Dan udahlah kayaknya gitu. Seperti itulah. Itu
yang jadi bahayanya. Berarti karakter kita, mental kita belum terbentuk untuk bisa ngadepin hal-hal kayak gitu. Setidaknya walaupun kita belum bisa ngadepin orangnya secara wise tadi, kita kita tuh minimal mental kita udah kebentuk gitu, Ambu. Jadi nggak terpengaruh emosi kita dengan hal kayak gitu gitu kan. Itu aja udah cukup sebenarnya gitu. Hmm. Nanti kalau lebih keren lagi kalau kita masih bisa tenang, ngobrolnya masih santai. Dan Umi ngelihat itu tuh orang-orang gede loh, Ambu. Maksudnya orang-orang gede itu bukan orang-orang yang segede-gede gajah, bukan. Maksudnya orang-orang gede. Maksudnya orang-orang yang dia kehidupannya tuh sudah ditempa banyak hal gitu. Ditempa banyak hal, dia dia sudah kayak pengalaman gitu, kayak pengalaman hidup. Itu yang akhirnya gitu. Kayak gitu. Ya, pastilah. Ya kan, kan semuanya juga jadi terlatih kan. Karakter kita juga kan terbentuknya dari pengalaman kehidupan kita selama ini. Mm, Kalau pengalaman yang membentuk kita menjadi orang yang bertumbuh dalam pemikirannya, mm, pasti kita sanggup untuk bisa mm, merubah. Kayak yang tadi Umi sampaikan kan, berarti aku kan mikirnya diri sendiri kan, mm, berarti aku tuh harus harus memiliki ketenangan jiwa raga yang sampai dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh harus benar-benar tenang gitu kan. iya, Awalnya levelnya. awalnya pertama ditahan-tahan dulu kan, tapi Mm, lama-lama akhirnya kan itu jadi terbiasa gitu karakter ketenangan itu, dan itu tuh harus mm, kitanya harus bener dulu Mi di dalamnya Mi. Kalau mm. lagi nggak bener mah nggak mungkin Mi bisa jawab Iya, begitu. iya betul, betul. Jadi kayak kita fokus fokus pada misalnya nih, fokus pada tujuan, tidak terdistract gitu. Jadi kayak gitu dulu posisi kitanya. Mental Ya kitanya kan sehat. respon tadi kayak Iya, misalnya respon. diginiin, ini semua salah Umi, saya yakin Umi langsung kenapa salah Umi, kan pasti langsung gitu dulu Iya, kita. iya benar. Hah? Atau misalnya, "Hah? Salah aku." Kenapa jadi salah aku, kan gitu pasti. Iya benar-benar. Jadi, oh ini sih, nah, tapi mempelajari ini tuh kayak kita mempelajari karakter Rasulullah lah. Jadi, Ya, kalau di dalam ilmu, apa yang kita pelajari tuh magnet rezeki ya, pernah belajar sedikitnya gitu, itu pribadi plus gitu kan, pribadi plus, ya, plus satu, plus dua, plus tiga, plus seperti itu. Dan makanya itu, kan reaktif kita kan disuruh kan, kalau kalau dari ilmu yang lain bilangnya taken off. Nah, Mm-mm, kalau dari apa Bunda Magnet Rezeki bilangnya wow keren kan. Jadi bilangnya mm-mm. saya nih, ini semua gara-gara Umi sih, salah Umi semua. Wow, keren. Nah, itu. Wow, keren. Itu itu jawaban paling sederhana sih, Ambo, yang bisa yang nggak usah pakai mikir dulu gitu. Jadi udah wow, keren gitu kan. Gak usah pakai mikir dulu, tapi yang penting responnya itu gitu. Udah. Ya. Jadi refleksnya dibangun seperti itu. Wow, keren gitu kan. Keren banget. Ada lagi nih, atau tipsnya cukup 4 doang? Cukup cukup itu dulu, cukup segitu dulu ya. Hmm. Nanti gini, nanti kita lebih lebih mungkin lebih nauin aja lagi tentang gejala utamanya gitu, gejala utamanya yang kan jangan-jangan itu tuh ada di diri kita kan, maka kita harus kenali Hmm. gejala utamanya. Nah, gejala utama penyakit ini adalah dia merasa superior. Kan Ambu suka suka kita nemuin gitu yang dia fokusnya tuh pada diri sendiri aja, dia kayak kurang peka, kurang empati terhadap dunia luar gitu kan, ada seperti itu. Dia gejalanya itu merasa superior, terus haus akan validasi, validasi, haus akan validasi. Biar tuh Mi, kita mah orang Sunda, validasi. Kayaknya iya kan Umi, susah banget gitu, harus 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 betul tahsinnya, Oh, validasi. ya, benar pastinya ya. Harus betul tahsinnya. Ya. Terus ini apa dia sering eksploitasi, eksploitasi. Hmm. Itu Jadi ciri-cirinya ya. hmm, Apa superior, haus validasi, superior harus validasi. mengeksploitasi. Nah, Terus kurang nah ini Teh empati. Widya katanya aku suka nggak enakan sama suka Mm-mm, kalah. Gimana dong Bumi? Apakah suatu mm-mm, kelemahan
Mm-mm. Bisa jadi kelebihan, kan? Kalau untuk bertemu dengan orang NPD itu kelebihan karena dia Kelebihan nggak, itu. jadi dia ngerasa saya nggak ada lawan gitu, saya nggak ada lawan. Jadi nggak ada lawannya, jadi dia nggak akan asik gitu bertemu dengan orang kayak Tewi. Dia tuh nggak asik karena dia Nggak nggak sih. akan bisa di atas Heeh. angin. Jadi di atas anginnya tuh bukan karena mendapatkan perlawanan terus dia menang, tapi ya udah karena nemuin yang nggak ngapa-ngapain gitu kan, nggak ngelawan nggak apa, ya udah gitu. Iya, iya, benar, benar. Gitu. Gitu. Dan satu lagi anti kritik Ambu, anti kritik. Hmm. Jadi kalau dikritik dia akan membela diri mati-matian gitu. Padahal sebenarnya kan siapa tahu kritik itu adalah bentuk kasih sayang orang untuk membangun dia Memperbaiki lebih kita. baik kan sebetulnya gitu. Iya, Tapi yang seperti betul, itu betul. biasanya anti kritik, Iya, iya, anti iya. kritik. Oh, keren nih, Mi, ya. Mudah-mudahan kita nggak ada di situ nih. Kalau misalnya Iya, teman-teman ada gejala yang tadi sampaikan sama Umi, haus validasi, terus apa tadi itu superior, 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 kurang eksploitasi, empati, anti kritik, hmm, anti itu. kritik. Ya, mm, Eksploitasi ya, itu lebih ke kayak kita misalnya berteman tapi fokusnya adalah gimana caranya si teman aku itu gimana caranya sih bisa dimanfaatin sama aku. Itu eksploitasi. Itu. Jadi bukan berpikir tentang bagaimana caranya aku bisa bermanfaat untuk sekitar, tapi Jadi berpikir kayak gimana. aku ngelihat Umi nih, ini Mm-mm. si Umi gimana ya caranya ya biar aku Mm-mm. manfaatin gitu, apa Mm-mm. supaya jadi supir aku gitu kan bisa. Mm-mm. Iya, iya. Tetot. Gitu. Hmm, seperti itu. Yes, 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 yes. Ya, oke. Terima kasih banyak Umi pagi hari ini ya. Mantap banget apa yang tadi Umi sampaikan. Gak kerasa ya, udah sejam lagi kita ngobrol tentang hal ini. Jadi memang Mm-mm. Alhamdulillah. apa bahayanya tuh kalau kita menemukan orang yang selalu merasa benar, bisa jadi kitanya yang rusak gitu. Kenapa saya bilang Mm-mm. kitanya yang rusak ya? Kayak tadi Amu bilang, kalau aku Mm-mm. setipis tisu gimana Mi? Bahaya nih Iya, ketemu iya, sama iya. orang kayak begini. Iya, betul. Bahaya bertemu dengan orang kayak gitu karena kita yang nanti akan akhirnya kalau tidak mampu menghadapi itu, akhirnya kita Iya. emosi kita meledak-ledak, terus akhirnya ya udah kalau orang emosinya udah meledak-ledak gimana Mm-mm. tuh? Udah nggak bisa tertolong. Pastinya sih tetap aja kita yang rugi ya. Makanya kan Mm, tadi Umi ngasih tipsnya gitu kan. mm, Intinya sih gini ya, kalau kamu perhatiin dari obrolan pagi hari ini, misalnya mm, kita yang menemukan mereka yang merasa benar, berarti kita harus berada di posisi yang seolah-olah support dulu apa yang ada di dulu, pikiran betul. dia. Kita Mm, dukung dulu tuh, gitu kan? mm, Dukung dulu mm, tuh yang di pikirannya benar. Kata mm, Umi, ini kucing warnanya putih, kata aku warnanya mm, kuning, gitu kan? mm, Jadi ya udah kita dukung dulu. Iya sih benar Mi putih, tapi coba putih. deh lihat dari sini tuh jadi Heeh, kuning gitu kan. iya, Gitu ya. benar. Mungkin lebih tepatnya kayak begitu kalau melihat yang kayak apa kalau Iya. dapetin orang kayak Harus diiyahin dulu aja pokoknya gitu. Diiyahin dulu, ntar baru di ini, gitu. Baru makasih masuk. Nah, tapi catatannya adalah bahwa sebetulnya tips ini hanya sekedar tips ya, teman-teman. Sebenarnya alangkah lebih baiknya kalau itu keluarnya dari hati, dari ketulusan hati kita gitu. Jadi kalau hmm, semua yang keluarnya dari hati itu berarti memang menjadi karakter kita seperti itu. Menjadi akhlak kita seperti itu. Beda kalau kita berstrategi, ya udah yang penting mulut gue ngomong kayak gitu deh gitu kan biar biar dia skakmat gitu kan. ya, ya, ya. Iya kan kayak gitu. Yang penting kalau ketemu sama orang tipean begini, kita pikirannya Mm-mm. jangan pengen menang kalah lah. Pokoknya mah gimana aman gitu kan. Iya, Gimana betul. cari aman gitu. Maksudnya kan Mi yang namanya hubungan itu mau mau berkelanjutan atau mau selesai sampai di sini gitu Heeh. kan ya. Iya, Nah, itu iya, kan semuanya pilihan lagi balik lagi ke kita gitu. Dan iya. kita tidak bisa menghindar dari orang-orang yang seperti itu gitu. Kayak misalnya, ah aku mah temannya pengen yang kayak
kayak Umi semua kan nggak bisa, Mi. Nggak Aku bisa, bisa nggak ketemu bisa. sama Teh Widya, Teh Mm, Ani, karakter orang mm, kayak si Abah, karakter itu kan mm. Iya, berwarna-warni gitu ya. Dan betul. kita pasti akan bertemu di dalam dunia pergaulan kita, pekerjaan kita, atau apapun kita berada, pasti akan ketemu dengan karakter yang seperti itu. Nah, makanya pembekalan kayak begini tuh eh, apa ya banget banget nih, apalagi kalau misalnya kita orang yang sering bertemu dengan banyak orang gitu. Ini Mm-mm. adalah satu kebutuhan yang menjadi modal kita gitu, untuk berinteraksi dengan orang-orang seperti itu, apalagi kalau kita berada di dunia siar umroh haji, kan ada Betul, orang calon jamaah yang merasa benar, banyak kan betul. bahkan kita juga. Umi sering nemuin sih, sering nemuin. ah, ah, Bahkan bahkan sampai mencak-mencak ibaratnya kayak di bandara karena dia faktor merasa benarnya dia itu karena salah satunya adalah lingkungan sekitar jubahnya dia yang Ambu bilang tadi. Jadi dia pejabat gitu kan. Dia pejabat saat di mana? Saat di Indonesia kan, saat dia bekerja sebagai yang memangku jabatan itu. Nah, kalau udah di Baitullah, dia itu hamba Allah kan gitu. Dia itu sama-sama hamba Allah yang sedang mau beribadah sama Allah. Kalau misalnya dia mencak-mencak cuman gara-gara ternyata maskapai bukan maskapai ternyata aturan main di apa namanya di bandara ini mah tidak bisa bawa koper di apa namanya di troli bareng-barengin tapi harus masing-masing itu kan sesuatu yang nggak oh bisa kita kendalikan kan jadi dia itu nggak nggak mau mau bawa troli. dia nggak mau dia harus ngapain apa fungsinya TL kalau kayak gitu gitu jadi Iya, mencak-mencak kan gua maki-maki bayar. Gua bayar mahal nih. gue Gua bayar bayar gitu mahal. gitu kan lu gimana sih lo gitu kayak gitu nah Ya, ya, tapi ya, ya. ngadepin orang kayak gitu tuh kalau misalnya kita dengan marah-marah lagi atau dengan ini malah nggak jadi apa-apa malah jadi pertikaian besar gitu dan tidak akan jadi solusi karena itu kan waktu yang sangat singkat gitu kan orang harus sudah Hmm. cepat-cepat boarding gitu kan ngantri kayak Ya, gitu-gitu ya, kalau ya. misalnya melayani yang kayak gitu tuh nggak akan selesai tapi benar-benar ketampar banget dan akhirnya baik banget gitu Bu dengan kita Hmm. baik Pak kalau misalnya Bapak tidak berkenan untuk bawa sendiri saya bantu Pak gitu cuman dia doang ya gitu tapi ini tapi mohon mohon maaf ya Pak, ini bukan tentang profesionalisme seorang TL, tapi ini aturan bandara yang tidak bisa kita kendalikan. Akhirnya dia malu digituin kan. Tapi Hmm. kita kurang disungkun dengan dibawakan aja gitu. Kursus yang dia dibawakan lama-lama dia ngikutin sambil malu gitu kan. Gitu. Dan akhirnya baik banget sampai sekarang baik banget gitu. Alhamdulillah karena Hmm. kita Ya. jalin terus komunikasinya baik bahkan beliau di setiap tahun tuh suka apa ngasih apa namanya titip sedekah untuk anak yatim dan untuk rumah tasin tuh gede banget itu gitu. Oh, Masya Allah. Iya gitu. Itu berangkat dari apa ibaratnya kisah yang cerita yang kurang mengenakan tapi kita sikapinya dengan pas gitu akhirnya alhamdulillah jadi sekarang silaturahminya panjang tanpa kita mempermalukan dia gitu dan kalau sebenarnya kan kalau dia ingat pasti malu itu tentang kejadian itu tapi kita nggak pernah ngingetin itu lagi terus ya udah kita terus terus berbuat baik aja baik 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 akhirnya yang ada malah seperti itu gitu Ambo. Ya, ya itulah respon respon terbaik ya. Makanya kan Mm-mm. kayak kata Teh Vidya kasih paham Umi. Mm-mm. Betul, tapi itu juga di diri kitanya harus beres dulu gitu. Jadi jangan Mm-mm. sampai ada terlibat emosi di situ karena ketenangan itulah yang menjadi sumber utama dari kita bisa merespon dengan baik. Dan Mm-mm. ibaratnya ketika kita respon baik, kitanya tenang, akhirnya kata-kata yang keluar juga bisa wise, bisa bijak gitu. Karena Mm-mm. kitanya tidak emosional, tenang gitu. Terus juga kita tahu kondisi keadaannya paham gitu. Maksudnya kita sendiri juga menguasai gitu apa yang menjadi kejadian di wilayah itu gitu. Jadi kalau Mm-mm. kita nggak menguasai, misalnya Umi nggak tahu gitu ya kondisi di bandara atau Umi sebagai TL Umi tidak menguasai ilmunya, ya bisa panik juga Umi dengan menghadapi jamaah seperti itu. Jadi memang di sini
keilmuan dan keimanan tuh benar-benar ada. Makanya kan Harus kalau kalau kita balance ya. merespon itu, respon itu bisa jadi terbaik ketika iman dan ilmu kita naik. Gitu. Ya, Betul. Yes, betul betul. Jadi itu cerminan ya, cerminan ya, 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 ya. gitu. Jadi respon itu kan sesuatu yang terlihat dan tampak dan bisa disaksikan langsung oleh orang. Nah, itu Ya. gambaran dari cerminan dari hati kita yang sudah kebentuk seperti apa gitu ya tadi yang kata Om. Oke, Ambu, menarik sekali pagi hari ini. Teman-teman, terima kasih ya sudah banyak berkontribusi. Ada yang tap-tap layar, ada yang ngikutin kreator, terus ada silakan diikutin juga Ambu ya. Gitu. Terus ada juga yang ikut terlibat dalam obrolan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Oke. kebanyakannya sih kita kita tuh ditontonnya itu tidak masuk ke arena kita. Jadi mereka Mm-mm. nontonnya pas lewat gitu aja nih. Betul, jadi nggak diklik ya, tapi lama, lumayan lama gitu kan mereka memperhatikan, sampai sampai tertarik baru dia komen gitu kan. Oh iya komen, komen. Ya mungkin ya seperti itu harus harus di tiga apa di 1 menit pertama Ambu baru gitu. Oke ya, terima kasih banyak teman-teman. Intinya untuk menghadapi orang yang apa tuh tadi itu Bisa benar. selalu merasa benar, ya, selalu merasa benar adalah suatu karakter yang bukan berarti kita yang harus berubah, tapi bagaimana kita menyikapi. Ya. Dan hati-hati kalau kita juga sudah mulai merasa benar, segeralah untuk menyadari bahwa di atas langit masih ada langit Masih ada dan yang langit. paling benar hanyalah Allah semata. Dan Allah. kalau memang kamu merasa paling benar, maka hanya Al-Quran lah yang paling benar. Itu aja ya. Jadi Yes. teman-teman jangan sampai salah arah. Tadi udah dikasih tahu sama semuanya, tipsnya, gejalanya. Kalau kita merasa benar, segeralah untuk kembali ke alam sadar kita bahwa manusia itu banyak kelemahannya dan pada kesempurnaan. Oke, tutup Keren dengan banget. doa. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan pagi hari ini. Kita biar apa-apa yang sudah disampaikan pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa ya. Dengan doa, mari kita sama-sama beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta rabbana bis salam ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika masatatu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma yasir wa la tu'asir. Ya Allah, ya Rabb, penguasa langit dan bumi dan segala isinya. Ya Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Ya Allah yang menghamparkan bumi dan lautan. Ya Allah yang menggerakkan setiap diri yang bernyawa. Ya Allah yang memberikan kekuatan kepada kaki setiap makhluk untuk melangkah. Ya Allah yang memberikan kekuatan kepada tangan setiap makhluk untuk meraih. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Engkau. Ya Allah, segala sesuatu yang ada di dalam diri kami, segala sesuatu yang telah Engkau karuniakan, Engkau anugerahkan kepada kami. Mata kami berkedip hanya karena kekuatan yang Engkau berikan. Mulut kami berucap hanya karena kekuatan yang Engkau berikan. Dan segala hal yang bisa terjadi di dalam diri kami, di dalam tubuh kami, semata-mata hanya karena perkenan-Mu ya Rob. Maka dari itu ya Allah, tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa kami sombongkan ya Rob. Tidak ada yang bisa kami banggakan dari diri kami ini ya Allah. Ya Allah, ampuni kami jika terbersit satu butir saja
sebesar biji zarah kesombongan di dalam diri kami, ya Allah. Sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari hal itu, ya Allah. Kami menyadari, ya Allah, segala hal yang terjadi di muka bumi ini adalah perkenan dan ridho-Mu. Maka jika belum kami dapatkan, berusahalah diri kami, ya Robbana. Tuntun diri kami agar kami memiliki kesabaran. Pertebal kesabaran kami, ya Robbana. Pertebal kekuatan iman kami, agar kami mampu menjalani semuanya dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh kerendah hatian. Ya Allah, kami menyadari, ya Rob, tidak ada sebaik-baik bekal kecuali bekal takwa. Maka ya Allah, bantu kami untuk mengumpulkan bekal itu kelak menuju ke hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami sadar dalam perjalanan kami untuk mendapatkan jamaah tidak mudah, ya Allah. Sangat tidak mudah, ya Allah. Kami bertemu dengan hal-hal yang besar. Kami bertemu dengan kendala-kendala, ya Allah. Maka ya Robbana, Engkau yang maha memudahkan, ya Allah. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma yasir wa la tu'asir. Ya Allah, ridhoi kami, ya Robbana. Ridhoi kami untuk Engkau amanahi jamaah, ya Rob. Di keberangkatan, di setiap bulannya, ya Allah. Di setiap tahunnya, ya Allah. Di setiap musim-musim keberangkatan, ya Allah. Berikan kami, ya Rob, kesempatan untuk kami bisa berkontribusi di dalamnya. Untuk bisa kami memberikan yang terbaik di dalamnya, ya Allah. Dengan izin dan ridho-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar, wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin.